Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kilmiatun Nasik. Di sini saya akan mempresentasikan materi aplikasi USG mengenai USG Doppler pada vena hepatika. Nah, prinsip dasarnya bahwasanya ultrasound Doppler itu merupakan suatu metode pemeriksaan untuk mendeteksi arah dan kecepatan pembuluh darah serta digunakan untuk mendeteksi aliran abnormal. Pada dasarnya prinsip dasar pada USG Doppler itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada B-mode atau brightness mode, yang kedua ada color Doppler, dan yang ketiga ada spectral Doppler. Yang mana pada B-mode atau brightness mode itu merupakan derajat keabuan atau grayscale. Pada color Doppler itu menunjukkan bahwa apabila gambaran tersebut warna merah, maka itu menunjukkan aliran darah tersebut menuju transducer. Dan apabila gambaran tersebut berwarna biru, itu menunjukkan bahwa aliran tersebut menjauhi transducer. Dan yang ketiga ada spectral Doppler, yang mana di sini menunjukkan bahwa apabila aliran tersebut menuju transducer, maka grafik atau gelombang yang dihasilkan adalah gelombang tersebut berada di atas baseline. Dan apabila gambaran tersebut warna biru, maka itu menunjukkan bahwa aliran tersebut menjauhi transducer, yang mana grafik atau gelombangnya akan berada di bawah baseline. Ini merupakan indikasi klinis pada pemeriksaan USG hepatic vein. Yang pertama ada venous thrombosis seperti asides, varices, splenomegaly atau acute liver failure. Dan yang kedua ada digunakan untuk memfollow up hepatic vascular issue atau portal hypertension. Dan yang ketiga digunakan untuk mendiagnosa TIPS atau transjugular intrahepatic portosystemic shunt. Biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami sirosis hati. Digunakan juga untuk examination of the native or transplant liver, digunakan untuk pasien-pasien yang melakukan transplantasi hati. Kemudian digunakan untuk mendiagnosa vein thrombosis atau Chiari syndrome. Digunakan juga untuk veno-occlusive disease dan juga outflow obstruction from any cause. Ini merupakan teknik scanning. Yang pertama, persiapan pasien. Pada persiapan pasien, pasien diminta untuk puasa minimal 6 jam sebelum pemeriksaan. Dan untuk positioningnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada transabdominal, ada subkostal, dan juga interkostal. Nah, pada transabdominal, pasien diposisikan supine dengan probe diposisikan berada di tengah abdomen. Untuk positioning subkostal, pasien diposisikan supine dengan probe diposisikan sedikit angulasi ke arah sepal. Ini digunakan untuk memvisualisasikan intravena cava. Dan yang ketiga ada interkostal. Nah, pada positioning ini pasien diposisikan supine atau bisa lateral decubitus atau left lateral, di mana probe diposisikan sedikit angulasi ke arah sepal sebanyak 30-60 derajat. Dengan pasien diminta untuk menahan nafas. Ini digunakan untuk memvisualisasikan pembuluh darah di segmen posterior lobe destra atau vena hepatica. Dilakukan juga pengaturan alat, yang mana pada gambaran 2D ini digunakan untuk mengaktifkan gambaran 2 dimensi selama pemeriksaan. Untuk CDA atau color Doppler image digunakan untuk memvisualisasikan aliran darah, dan untuk PW atau power wave digunakan untuk mengaktifkan gambaran aliran darah yang menunjukkan kelainan. Ini merupakan hasil citra yang mana normal hepatic vein dengan predominantly antegrade berdasarkan baseline atau berada di garis baseline. Kemudian multiphase, terdapat 2 gelombang antegrade yaitu sistole dan juga diastole. Terdapat 2 gelombang kecil retrograde yaitu atrial kick dan atrial overfilling. Ini merupakan gambaran abnormal hepatic veins, yang mana pada gambaran tersebut duplex Doppler left vein hepatic diperoleh pada pasien dengan lymphoma sel B menunjukkan bentuk gelombang yang tumpul. Ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.